Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Novita Anggi dari kelas 11 MIPA 2, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari demokrasi. Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Jadi sepadan demokrasi artinya kekuatan rakyat. Kekuatan yang mencakup sektor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk mengambil keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak kepada seluruh warga negara. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan bagi Carles Costello, demokrasi termasuk sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintahan dengan hukum demi melindungi hak seluruh warga negara. Ya, sekian informasi dari saya. Mohon maaf ada salah kata atau kekurangan informasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zephyr Utami dari kelas 11 IPS 4 akan menjelaskan sejarah demokrasi. Sistem demokrasi ini sudah diterapkan pada zaman Yunani kuno. Dengan sistem ini, rakyat bisa secara langsung mengambil keputusan yang menyangkut tentang keberlangsungan sebuah negara. Jadi, semua perkara yang berhubungan dengan kenegaraan harus dibicarakan terlebih dahulu kepada rakyat. Sistem ini disebut dengan sistem demokrasi secara langsung. Adanya daerah cakupan yang luas dan jumlah penduduk yang terus-terusan bertambah setiap tahunnya, sistem ini tidak lagi relevan, sehingga rakyat tidak bisa lagi mengeluarkan aspirasinya kepada pemerintah. Dengan itu, pemerintah membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat guna sebagai perantara rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Sistem ini disebut dengan demokrasi secara tidak langsung. Indonesia sendiri pernah menerapkan sistem demokrasi secara terpimpin pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, sedangkan demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Soeharto. Hingga era reformasi, Indonesia masih menganut sistem demokrasi Pancasila. Namun, pada era reformasi, Indonesia mulai mengarahkan arti sebenarnya dari demokrasi, karena rakyat sudah bisa memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah secara langsung. Sistem demokrasi semakin adil sudah bisa dirasakan setelah penerapan demokrasi pada masa ini, karena rakyat sudah berperan aktif dalam memilih wakil dan pemimpin negara secara leluasa. Harapannya, keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiano Samuel Nathanael Monalu. Saya dari kelas 11 MIPA 1 absen 8. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip demokrasi. Terdapat 7 prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan memenuhi hak-hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak
mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Yang kedua yaitu peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa ikut campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan-permasalahan dengan tepat dan jernih, sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menentukan keadilan, kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkataan yang ditanganinya. Yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dalam dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentu harus disampaikan dengan bijak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Aisyah Kirana. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan prinsip demokrasi yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala, sehingga memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh dipandang bulu atau berat sebelah. Yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan HAM, hak asasi manusia. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia. Yang ketujuh, kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga kita memberikan kritik dan saran kepada pemerintah yang memuat kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Oktaviana, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela. Lalu yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus ada dalilnya. Dan yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Setiap di Indonesia terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat, atau bisa disebut DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Febriani dari kelas 11 MIPA 3 absen 2. Ciri-ciri demokrasi selanjutnya yang keempat yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala sehingga terpilih pemimpin atau perwakilan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang kelima yang terakhir yaitu terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk menjalankan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat untuk meneruskan aspirasi, sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat. Wakil rakyat juga bisa mengontrol kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum supaya tidak merugikan rakyat dan negara. Partai juga bisa mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin daerah dan pemimpin negara dengan harapan bahwa bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Bella dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 21. Sekarang saya akan
menjelaskan tentang macam-macam demokrasi. Macam yang pertama yaitu model demokrasi berdasarkan fokus perhatian. Berdasarkan fokus perhatian ini bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikit pun dan sangat fokus di sektor politik. Yang kedua adalah demokrasi material. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikit pun dan sangat fokus pada bidang ekonomi. Dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Sistem tersebut adalah kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Macam demokrasi yang kedua adalah model demokrasi berdasarkan pada penyaluran kehendak rakyat. Ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Sistem pemerintahan ini melibatkan rakyat secara langsung, khususnya dalam pengambilan keputusan seperti pemilu. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Zumaris. Di sini saya akan memberikan contoh negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi. Di antaranya adalah Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Selandia Baru, Australia, Swiss, Kanada, dan negara kita sendiri, Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.